Shalom, selamat pagi Sobat STII. Kembali lagi dalam program pagi, Renungan Pagi. Sebelum kita menjalankan setiap tugas tanggung jawab kita pada saat ini, mari kita mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan tetap terus menjaga, menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini akan menjadi kekuatan yang baru untuk kami Tuhan, dan terlebih menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pernahkah kita berputus asa ketika kita sedang mengalami pencobaan? Atau pernahkah kita tidak memiliki kekuatan, bahkan hampir menyerah saat kita akan melewati pencobaan? Pada saat ini kita akan membaca dalam satu kebenaran firman Tuhan dari Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dalam kehidupan ini, pasti kita ingin memiliki kehidupan yang menyenangkan, yang tidak ada masalah, tetapi sangat tidak mungkin kalau kita tidak pernah mengalami masalah, pencobaan, tantangan. Umumnya orang akan berbahagia apabila ia mengalami hal baik dalam kehidupannya, dan keadaan akan berubah secara drastis ketika pencobaan itu datang. Pasti kita pernah mengalami yang namanya pencobaan, dan renungan kita saat ini adalah kekuatan di tengah pencobaan. Surat Yakobus ini dituliskan kepada kedua belah suku perantauan, yang dimana pada saat itu orang-orang Kristen Yahudi yang menerima surat ini sedang mengalami pencobaan, penganiayaan, dan penderitaan, baik dari dalam maupun dari luar. Sehingga Yakobus ingin menolong orang-orang Kristen pada saat itu untuk memiliki kekuatan ketika di tengah penderitaan. Pada saat kita mengalami pencobaan, terkadang kita sulit untuk menerima keadaan. Pasti kita akan menunjukkan kekecewaan kita, marah, kesedihan, bahkan kita akan berputus asa dan tidak berpengharapan. Sehingga kita perlu memiliki sikap hati yang benar, karena itu yang akan menjadi kekuatan untuk kita. Karena pencobaan ini merupakan ujian terhadap iman kita. Walaupun kita tahu bahwa pencobaan itu tidaklah menyenangkan, pasti sangat tidak menyenangkan. Tetapi kita perlu menganggap ini merupakan suatu kebahagiaan. Dengan kata lain, kita mengucap syukur karena ada banyak proses yang akan kita lewati, sehingga ini akan menjadi kekuatan untuk kita. Karena lewat pencobaan ini akan menghasilkan ketekunan, di mana kita menerima dan melihat dengan kesungguhan hati kita dalam kita mengikut Tuhan. Dan kita akan tetap terus taat dan percaya kepada Tuhan, sehingga ini akan menghasilkan buah yang matang. Dimulai dari kita menyikapi suatu pencobaan yang merupakan kebahagiaan, dengan kita terus mengucap syukur, tetap bertekun, sehingga kita akan menerima dan kita bisa melewati setiap proses-proses itu, sehingga akan ada hasil yang sempurna, atau bisa dikatakan menjadi buah yang matang. Karena hanya buah yang matang yang dapat kita nikmati. Selain itu, firman Tuhan pun mengatakan bahwa dalam iman kita bisa meminta hikmat.
Karena dengan kita meminta hikmat dalam beriman, kita bisa melewati setiap pencobaan. Karena kita akan memiliki pandangan yang benar, di mana setiap pencobaan yang kita alami, jika kita menyikapi dengan baik dan memiliki pandangan yang benar, pasti kita akan tahu bahwa semua ada maksud dan tujuan yang indah. Dan ini akan sangat menolong kita untuk melewati setiap proses, sehingga menjadi kekuatan juga untuk kita dalam kita melewati setiap pencobaan, masalah, tantangan, dan rintangan. Marilah kita, walaupun ada banyak cobaan, ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita, mari kita tetap terus memiliki sikap hati dan pandangan yang baik dan benar, sehingga ini menjadi kekuatan untuk kita bertahan dalam melewati setiap proses pencobaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.